الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقف وأصوله وفوره أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif wa hafizahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Burudul Muqaddarah ada 6. Yang pertama An-Nisfu, yang kedua Ar-Rubu, yang ketiga Al-Thumun, yang keempat Al-Thuluthan, yang kelima Al-Thuluth, yang keenam As-Sudus. Yang pertama An-Nisfu syaratnya ada berapa orang? 5. Yang pertama Az-Zawj, yang kedua Bintus Sulbiyah, yang ketiga Bintul Ibni, yang keempat Al-Ukhtus Syaqiqah, yang kelima Al-Ukhut. Yang pertama Az-Zawj syaratnya 1, yaitu tidak ada Farqul Waris. Farqul Waris adalah Al-Ibnu Bintul Ibni wa Insafal, Al-Bintu Bintul Ibni wa Insafal. Yang kedua Bintus Sulbiyah syaratnya yang pertama tidak ada Mu'assib, yang kedua tidak ada Mu'assib. Siapa Mu'assib? Ibnu Sulbi. Kemudian jika ada mu'assib maka lin takali mithlu halil unsayin. Kemudian siapa mu'assib? Bintul Sulbiyah lainnya. Yang ketiga Bintul Ibni syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada atau aqrabu minha. Yang kedua tidak ada mu'assib. Yang ketiga tidak ada. Apabila ada al-ibnu maka Bintul Ibni mahjub irban. Apabila ada Bintus Sulbiyah maka as-sulus tahmilatan. Apabila ada 2 anak perempuan kandung atau lebih maka kecuali ada qarib mubarak. Siapa qarib mubarak? Ibnu Ibni. Kemudian yang berikutnya tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Ibnu Ibni. Jika ada mu'assib lidzakari mithlu hadil. Yang berikutnya tidak ada mumathil. Siapa mumathil? Ibnu Ibni. Jika ada mumathil maka barang-barang pada Al-Thuluthani atau 2/3. Yang berikutnya adalah
Al-ukhdus syaqiqah. Syaratnya berapa? Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak ada, yang ketiga tidak ada, yang keempat tidak ada mumathil. Yang pertama apabila tidak ada al-ibnu, maka apabila ada al-ibnu maka mahjub irman. Apabila ada satu anak perempuan lebih maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub irman. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akhus syaqiq. Jika ada mu'assib maka kita dari itu hadul. Yang keempat tidak ada mathil. Mathilnya siapa? Al-ukhdus syaqiqah lainnya. Yang kemudian yang kelima adalah al-ukhdus al-ab. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada saudara pun orang sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib, yang kelima tidak ada mathil. Yang pertama yaitu tidak ada far'un waris. Apabila ada al-ibnu maka al-ukhdus al-ab mahjub irman. Apabila ada al-bintu sulbiyah fa'akthar maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub irman. Apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub irman. Apabila ada al-ukhdus syaqiqah as-sudus takmilatan. Apabila ada dua saudara kandung atau lebih maka kecuali ada akhmar. Siapa akhmaran? Al-akh. Kemudian apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya dia? Al-akh. Maka lidzakari mithlu hadzil unthayayn. Apabila ada mathil, siapa mathilnya dia? Al-ukhwat al-ab lainnya. Yang berikutnya adalah al-rubu'. Berapa orang al-rubu'? Yang pertama az-zawj, yang kedua az-zawjah atau az-zawjat. Az-zawj syaratnya berapa? Ada far'un waris. Yang kedua adalah az-zawjah. Syaratnya berapa? 1, yaitu tidak ada far'un waris. Kemudian yang berikutnya adalah az-zawj. Berapa orang? Az-zawjah atau az-zawjat. Syaratnya berapa? 1, yaitu ada far'un waris. Yang keempat adalah at-turban. Berapa orang? 4. Yang pertama bint as-sulbiyah fa'akthar, yang kedua bint al-ibni fa'akthar, yang ketiga al-ukhtani syaqiqatani fa'akthar, yang keempat al-ukhtani al-ab. Yang pertama bint as-sulbiyah fa'akthar. Syaratnya berapa? Yaitu tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnu. Apabila ada mu'assib maka lidzakari mithlu hadzil. Yang kedua adalah bint al-ibni fa'akthar. Syaratnya berapa? 2. Yang pertama adalah tidak ada, atau yang kedua tidak ada mu'assib. Yang pertama apabila ada al-ibnu maka bint al-ibni fa'akthar mahjub. Apabila ada al-bintu sulbiyah maka as-sudus takmilatan. Apabila ada dua anak kandung atau lebih maka kecuali ada oleh orang. Siapa oleh malam? Ibnul ibni. Kemudian yang ketiga tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibnul ibni. Jika ada mu'assib maka lidzakari mithlu hadzil. Yang berikutnya adalah al-ukhtani syaqiqatani fa'akthar. Syaratnya berapa? 3. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada mu'assib. Apabila ada al-ibnu maka mahjub. Apabila ada satu orang anak perempuan kandung maka atau lebih maka asabah al-ghair. Yang berikutnya apabila ada ayah maka mahjub. Apabila ada mu'assib, siapa mu'assibnya? Al-akh, al-akhus syaqiq. Apabila ada mu'assib maka lidzakari mithlu hadzil. Yang berikutnya adalah al-ukhtani li'ab fa'akthar. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak ada ayah, yang ketiga tidak ada satu orang pun saudara sekandung, yang keempat tidak ada mu'assib. Yang pertama apabila ada far'un waris al-ibnu maka mahjub irman. Apabila ada satu orang anak kandung atau lebih maka asabah al-ghair. Apabila ada ayah maka mahjub irman. Apabila ada al-akhus syaqiq maka mahjub irman. Apabila ada al-ukhtus syaqiqah maka as-sudus takmilatan. Apabila ada dua orang saudara kandung atau lebih maka kecuali ada akhbar. Siapa akhbaran? Al-akhir. Kemudian tidak ada mu'assib. Apabila ada mu'assib lidzakari mithlu hadzil.
Yang berikutnya adalah al-thuluth. Berapa orang al-thuluth? Dua. Yang pertama al-um, yang kedua al-ikhwan atau al-akhwat. Al-um syaratnya berapa? Dua. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak bilang saudara sekandung seberapa. Yang kedua adalah al-ikhwa atau al-akhwat bil-um. Syaratnya berapa? Dua. Tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un. Siapa aslun zakarun? Al-ab wa in ada. Siapa far'un waris? Al-ibnu ibni wa in sabal, al-bintu bintul ibni wa in sabal. Yang berikutnya adalah as-sudus. Berapa orang as-sudus? 7 orang. Yang pertama adalah al-ab, yang kedua al-jad, yang ketiga al-um, yang keempat al-jaddah, yang kelima bintul ibni fa'aksar, yang keenam al-ukhut lil-ab fa'aksar, yang ketujuh al-akh atau al-ukhut lil-um. Yang pertama adalah al-ab, syaratnya berapa? Satu, yaitu ada far'un waris. Rinciannya apabila far'un waris adalah anak laki-laki maka 1 kali bagian 1/6. Apabila ada anak perempuan maka yang pertama as-sudus bil fardhi, yang kedua bil taksibi, yang kedua adalah al-jad. Yang menghalangi jad adalah kemudian yang ketiga adalah al-um. Syaratnya berapa al-um? 2, yaitu ada far'un waris, yang kedua berbilang saudara sekandung seberapa ataupun 1000. Kemudian yang berikutnya adalah al-jaddah. Syaratnya berapa? 2, yaitu ada far'un waris. Nah, al-jaddah yaitu yang menghalangi jaddah min jihadil ab adalah al-ab, al-um, al-jaddah, aqrab minha. Yang menghalangi jaddah min jadul adalah al-um, al-jaddah. Sama ya kerincian dengan al-um ya, yaitu 2. Yang pertama tidak ada far'un waris, yang kedua tidak berbilang ada far'un waris, yang kedua berbilang saudara sekandung seberapa ataupun 1000. Yang berikutnya adalah bintul ibni fa'aksar. Syaratnya berapa? 1. Bersamanya ada 1 orang anak perempuan kandung, bersamanya ada 1 anak perempuan kandung, maka dapat 6. Kemudian yang berikutnya adalah al-ukhut lil-ab fa'aksar. Syaratnya adalah 1. Bersamanya ada saudara perempuan sekandung, 1 orang saudara perempuan sekandung. Yang berikutnya adalah al-akh atau al-ukhut. Syaratnya berapa? Yaitu tidak ada aslun zakarun, tidak ada far'un waris. Aslun zakarun adalah al-ab, al-jad, wa in ada. Far'un waris al-ibnu ibnul ibni wa in sabal, al-bintu bintul ibni wa in sabal. Sekarang ulang lagi asabah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul asabati. Diulang lagi ya. Al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Ada asabah. Dalam ilmu faraid ada satu hukum yang disebut dengan al-asabah. Kita bilang asabah. Asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan dalam hukum agama. Yang tadi disebutin ya, ada an-nisfu, ada ar-rubu, ada al-thumun, ada al-thulutsani, ada al-thuluts, ada as-sigatin. Pokoknya kalau yang disebut dengan nasibun muqaddar ada 6. Yang pertama an-nisfu, yang kedua ar-rubu, yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thulutsan, yang kelima as-sulus, yang keenam adalah as-sudus. Nah, orang yang enggak memiliki nasibun muqaddarun, bagian yang ditentukan oleh hukum agama, maka dialah yang disebut dengan asabah. Jadi enggak ada bagiannya. Dari setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, sama sekali ini orang nggak ada bagiannya, maka disebut dengan asabah namanya. Watan qasimu ila thalathati aqsamin, dan asabah ini terbagi ke 3 bagian. Ingatin ya, tadi asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum agama. Kemudian asabah ini terbagi menjadi 3 bagian. Al-qismul awwalu al-'asibu bi nafsihi ay bidatihi. Yang pertama ada yang disebut dengan al-'asib bi nafsihi. Jadi bagian asabah yang pertama adalah al-'asib bi nafsihi, orang yang mengasabahkan dirinya. La bi wasitati ghairihi, tidak dengan perantaraan orang lain.
Jadi dia sendiri yang mengasobahkan dirinya. Maka ini orang disebut dengan al-asib binafsih. Siapa itu al-asib binafsih? Wa huwa alladhi idza wujida, apabila dia ada sendirian, aqada jami'al mali idzan farada. Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta. Jadi al-asib binafsih adalah orang yang mengasobahkan dirinya, tidak dengan perantaraan orang lain. Pengertiannya bagaimana? Kalau seandainya dia ada, maka sendirian dia adanya, maka dia akan mengambil semua harta yang ada tuh. Sendirian doang, maka dia orang akan mengambil semua harta warisan yang ada. Wa baqiyatul mali ba'da akhdhi dawi furudi furudahum, dan mengambil sisa harta setelah ashabul furud atau dawul furud mengambil masing-masing bagiannya. Jadi kalau ada ashabul furud atau dawul furud yang lainnya, misalnya bukan dia doang, ada anak perempuan yang bagiannya an-nisfu, ar-rubu, as-sumun, as-sulusan, as-sulus, as-sudus, ada di dia orang itu. Maka dia mengambil bagiannya setelah masing-masing dawul furud atau ashabul furud mengambil apanya tuh? Bagiannya tuh. Udah kelar semua, ada sisanya, maka dia ambil sisa itu harta warisan. Dialah juga yang disebut dengan al-asib binafsih, gitu ya. Jadi al-asabah adalah orang yang tidak memiliki bagian yang ditentukan pada hukum agama. Kemudian al-asabah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan al-asib binafsih, orang yang mengasabahkan dirinya tidak dengan perantaraan. Pengertiannya bagaimana? Kalau dia ada sendirian, maka dia akan mengambil semua harta yang ada. Tapi kalau ada dawul furud atau ashabul furud, jadi kita boleh bilang dawul furud atau kita bilang ashabul furud, itu adalah orang-orang yang ada bagian an-nisfu, ar-rubu, as-sumun, as-sulusan, as-sulus, as-sudus, disebut dengan ashabul furud atau dawul furud. Setelah mereka mengambil masing-masing bagiannya, sisa hartanya ada, maka al-asib binafsih dia mengambilnya tuh, begitu. Nanti ya, jelas ya. Siapa ini yang disebut dengan al-asib binafsih? Pada hukum agama siapa saja orangnya? Wa huwa mu'tiqatu minan nisa'i. Yang pertama, perempuan yang membebaskan, memerdekakan budaknya. Dia punya budak, tapi dia perempuan. Kemudian dia bebasin budaknya. Budaknya meninggal. Pas budaknya meninggal, ini si perempuan yang punya budak dan telah membebaskan itu budak dari perbudakannya, maka dia adalah termasuk kategori al-asib binafsih, gitu. Karena mereka ada, tapi hukumnya masih ada. Jadi kalau seandainya ada seorang budak kemudian dibebaskan dari perbudakan oleh seorang perempuan yang punya dia, kemudian dia bebasin, maka ini perempuan dalam hukum agama disebut dengan al-mu'tiqah, namanya itu al-mu'tiqah. Manakala budak yang meninggal dunia, ini perempuan ada bagian yang disebut dengan al-asib binafsih, itu begitu. Sekarang nggak ada ya. Kalau katanya kok ada hukumnya, inilah menunjukkan hukum Islam lestari selama-lamanya sampai hari kiamat tuh. Jadi hukum Islam itu nggak pudar. Sampai hari kiamat tetap kelestarian Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah perempuan yang membebaskan budaknya. Dialah yang masuk kategori al-asib binafsih. Yang kedua, wa jami'ud dhuhuri, semua laki-laki. Jadi semua laki-laki adalah al-asib binafsih. Kecuali siapa? Illa az-zawja wal akha li ummin, kecuali az-zawj suami, kecuali saudara laki-laki seibu. Kedua itu yang bukan. Yang bukan al-asib binafsi pada laki-laki adalah az-zawj, yang pertama suami, yang kedua adalah al-akh lil saudara laki-laki seibu. Kenapa demikian?
Fahuma min ahli furudi, keduanya termasuk ashabul furud atau dawil furud. Lala asabati, bukan asabah keduanya itu. Az-zawj bagiannya berapa? Az-zawj bagiannya berapa? An-nisfu kalau seandainya, kemudian ar-rubu' seandainya ada, kemudian al-ahli bagiannya berapa? As-sudus, itu syaratnya tidak ada aslul zakarun, tidak ada waris itu. Makanya dibilang dia adalah ahlul furud atau ashabul furud atau zawul furud. Jadi semua laki-laki al-asib binafsi kecuali dua. Yang pertama az-zawj, yang kedua al-akh bil-um. Nah sekarang buat yang paling gampang menjadi catatan penting bagaimana kedua tadi di atas. Al-mu'tiqah minan nisa wa jami'ul dhukur illa zawj wal akh lil-um. Bagaimana? Yang paling penting ringkasnya catatannya itu. Dhabituhu. Catatan ringkasannya nih. Dzul wala'i, orang yang punya budak tadi ya. Artinya perempuan yang punya budak, kemudian dia memerdekakan budak dari perbudakannya. Maka dialah perempuan yang berhak, yang disebut pada hukum agama adalah bagiannya al-asib binafsi. Yang kedua, wadakarun qaribun lam yudli ilal mayyiti bi untha. Laki-laki yang dekat, kerabat, yang tidak bersambung kepada mayit dengan jalur perempuan. Jalur laki semua, jadi gak ada perempuan. Nah, tadi itu ya, yang di atas itu dua tadi. Jadi, pertama, al-mu'tiqah minan nisa. Yang kedua, wa jami'ul dhukur, kecuali illa zawja wal akha bil ummin tuh. Artinya, jadi dua doang yang disebut dengan al-asib binafsi itu. Al-asib binafsi adalah orang yang mengasobahkan dirinya, tidak dengan perantaraan orang lain. Contohnya, mithaluhu al-ammu min ahlil asabati. Contohnya adalah al-am, yaitu paman dari jalur asabah. Contohnya ini, ulang lagi contohnya ya, biar lebih paham lagi insyaallah. Ada seorang meninggal, kemudian meninggalkan yang pertama az-zawjah dengan al-am. Pertama meninggalkan zawjah, yang kedua meninggalkan am. Oke, lagi ngomongin apa nih? Ngomongin apa nih? Al-asib binafsi, al-mu'tiqah minan nisa, kemudian wa jami'ul dhukur illa zawjah wal akh bil ummin. Ada orang meninggalkan zaujah dan meninggalkan amdu. Zaujah, rinciannya mana zaujah? Gimana zaujah rinciannya? Az-zawjah mendapatkan bagian pertama, bagiannya adalah seperempat kalau seandainya tidak ada. Kemudian jika ada fardhu waris maka bagiannya adalah al-thumun. Nih, kita lihat sini. Adakah fardhu warisnya di sini? Tidak ada. Maka az-zawjah bagiannya ar-rubu. Kemudian am ini adalah laki perempuan dia, laki dia. Dia masuk nggak kalimat az-zawj? Bukan tuh. Kemudian masuk nggak kalimat al-akh lil-um? Ya bukan tuh. Jadi am bukan zawj, am juga bukan al-akh lil-um. Berarti dia adalah termasuk asabah yang bagiannya disebut dengan al-asib binafsi itu. Berarti tahu kita ini, am bagiannya berapa dia? Nah, bagiannya adalah asabah. Kenapa asabah? Kenapa asabah alam ini? Nah, kenapa asabah dia? Kenapa dia asabah? Karena dia bukan termasuk orang yang mendapatkan bagian. Yang tadi itu al-asabatu man laisa lahu nasibun muqaddarun. Ingat itu.
Kalau ada yang begitu, kenapa dia asobah? Kenapa dia asobah? Karena dia tidak adalah orang yang tidak mendapatkan bagian yang pada hukum agama itu. Karena orang kadang iseng gitu. Nggak semua orang ngaji itu pegang ngaji, ada pegang tes. Ini am tadi adalah asobah. Pelan-pelan memahami. Zaujah bagiannya berapa? Ar-rubu. Rinciannya ar-rubu apabila kemudian al-thumun jika ada fardun waris. Karena sini ada ke sini fardun waris? Nggak ada. Karena tidak ada fardun waris, maka bagian berapa dia? Ar-rubu. Kemudian am ini masuk ke laki-laki. Masuk. Kan tadi kaidahnya itu. Al-asib bin nafsi pertama al-mu'tiqah minan nisa. Yang kedua wa jami'ul dhukur illa zauja wal akha bil semua laki-laki. Al-am laki-laki bukan? Laki-laki. Kemudian dia zauj bukan? Nah, kemudian al-akhil bukan? Bukan tuh. Makanya dia termasuk apa ini? Kenapa dia bilang al-asib bin nafsi? Kenapa dia dibilang al-asib bin nafsi? Karena dia tidak memiliki bagian pada hukum agama, pada hukum syara itu. Asobah. Aslul masalahnya berapa di sini? 4. Langsung dicari. 4 dikali 4 sama dengan 1. 1 ini bagian daripada az-zaujah tuh. 1 bagian dia. Perhatikan dari 4 ini masih ada berapa itu? Masih ada 3 misalnya. Tadi al-asib bin nafsi. Tadi pertama ingetin. Al-asib bin nafsi. Kalau dia sendirian maka apa? Mengambil semua harta warisan. Apabila ada ashabul furud atau ada daul furud atau ada ahlul furud, maka dia mendapatkan mengambil bagian apa? Sisa dari harta warisan. Nah sekarang ada nggak sisa ini? Ada 3 itu. Dan dia ini termasuk daripada bagian dari apa? Al-asib binafsi. Langsung 4 kurang 1 3 tuh. Arti ya? Nah inilah yang disebut dengan al-asib binafsi. Yang kedua sekarang. Seperti ini ya. Nggak buru-buru ya, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Pertama, ada orang meninggalkan zaujah. Yang kedua meninggalkan ini. Yang ketiga meninggalkan ulang lagi kemari. Zaujah bagiannya berapa? Zaujah bagiannya ar-rubu. Kalau seandainya tidak ada fardun waris. Kemudian apabila ada maka al-thumun. Lihat di sini. Ada nggak fardun waris? Siapa itu? Al-bintus sulbiyah tuh. Maka zaujah karena ada al-bintus sulbiyah bagiannya berapa? Al-thumun. Itu fungsinya apa tuh? Fungsinya di apa begitu tuh? Fungsi di apa begitu. Jadi kita pas ada tatbik, ada praktek pada masalah faraid, kita udah udah tahu semua tuh. Kalau Pak Inting apa kemarin tuh? Bisa nggak begini? Nggak bisa, nggak bakal ngerti. Karena ulang-ulang sampai kurang lebih sekitar 2 bulan ulang-ulang terus biar lebih paham, lebih ngerti. Nanti pas udah tatbik, ini disebut dengan tatbik. Jadi itu kalau nanti udah praktek ilmu faraid disebut dengan tatbik namanya. Praktek pada masalah ilmu faraid. Jadi tadi az-zaujah bagiannya adalah ar-rubu. Kalau seandainya tidak ada, kalau ada maka bagiannya adalah al-thumun tuh. Kemudian yang kedua adalah al-bintus sulbiyah. Rincian ini apa?
Gimana rinciannya al-bintu sulbiyah? Bagiannya berapa? Berapa bagiannya? An-nisfu. An-nisfu bagiannya. Rinciannya bagaimana? Berapa syaratnya rinciannya itu? Dua. Yang pertama tidak ada mu'assib. Yang kedua tidak ada. Adakah mu'assibnya dia? Siapa mu'assib dia? Al-ibnus sulbi. Adakah mu'assibnya? Nggak ada. Adakah mu'assibnya? Nggak ada. Bintu sulbiyah lainnya nggak ada. Karena tidak ada mu'assib, tidak ada al-ibnus sulbi, tidak ada mu'assib, yaitu tidak ada al-bintu sulbiyah lainnya, maka binit bagiannya berapa? An-nisfu. Bagian berapa? An-nisfu. An-nisfu. Kalau ente baru ngapalin nggak tahu an-nisfu. Juga kalau udah tahu an-nisfu nggak tahu dari mana atau begitu kan? Karena udah tahu, udah ngerti, langsung an-nisfu. Oh an-nisfu, iya. Karena tidak ada mu'assib. Siapa mu'assibnya? Al-ibnus sulbi. Yang kedua tidak ada mati. Siapa matinya? Al-bintu sulbiyah lainnya. Maka bagiannya adalah an-nisfu. Yang ketiga adalah am. Lihat am di sini. Am laki-laki bukan? Pokoknya ketiga. Kaidahnya itu yang disebut dengan al-asab, al-asib bin nafsi. Pertama, al-mu'tiqah dengan nisa. Yang kedua adalah jami'ul dhukur. Pokoknya semua laki-laki al-asib bin nafsi kecuali dua. Az-zawj, al-am, bil-um. Dia bukan. Kita lihat segini. Al-am, laki-laki bukan? Laki-laki dia. Karena dia laki-laki kita tahu. Oh iya, dia berarti masuk bagian al-asabah tuh. Masuk bagian al-asabah. Bagiannya adalah bagian al-asib bin nafsi. Perhatiannya bagaimana? Kalau dia sendirian, maka dia akan mengambil semua harta warisan. Kalau dia ada ashabul furud, zawul furud, ahlul furud lainnya, maka dia mengambil bagian setelah sisa daripada harta warisannya. Maka dia kedudukannya apa dia? Asabah. Jadi dia paham ya. Kemudian aslul masalahnya berapa? 8. Nanti ente bakal dikasih tahu. Kenapa ente ambil 8 nanti itu? Nanti belakangan insya Allah. Kalau sekarang saya tahu doang, ambil yang apa? Yang bisa dibagi buat apa? Buat semua. Tapi nanti ada istilah namanya pada hukum itu. Sekarang asal tahu doang. Kalau dia begini, ngambil yang apa? Bagian yang bisa dibagi buat apa? Buat semua. Kemudian asbul masalah tadi 8. Langsung rinci, pecahin masalah ini. Pertama, az-zawjah. 8 dikali 8. Berapa? 1. Yang kedua tadi al-bintu sulbiyah tadi setengah. An-nisfu dikali 8. Berapa? 4. Tambahin 4 tambah 1 berapa? 5 tuh. Dari 8 asbul masalah di sini udah pecah menjadi 5. Berarti masih ada berapa? 3. Karena tahu kita am ini termasuk al-asib bin nafsi setelah ashabul furud tadi az-zawjah dengan al-bintu sulbiyah mengambil masing-masing bagiannya, ada sisanya masih berapa ini? 3. Maka al-am bagiannya berapa? 3. Sisanya itu dia. Ambil sisa daripada bagian yang inilah yang disebut dengan al-asib bin nafsi. Ngerti ya? Yang ketiga sekarang. Al-ilmu sifatun yankashifu bihal matlubu inkishaban tamam. Yang ketiga adalah az-zawjah pertama. Yang kedua al-ukhtush syaqirah. Yang ketiga al-ukhut al-akhwat. Yang keempat nanti ente kalau ngitung faraid nggak semua ada. Ngitung faraid
Enggak semuanya ada. Paling 1, 2, 3 gini nih. Enggak semua ada, enggak. Tapi ngapalnya wajib semua. Nanti pas kita terbit pada fawaid, pas praktek pada fawaid, enggak semuanya ada. Dan kalau semuanya ada, enggak semua dapat. Kan nanti masing-masing ada yang apa tuh? Ada yang menghalangi. Nanti ada menghalangi. Yang disebut pada mahjub itu dia. Lihat sejarah. Ada orang meninggalkan az-zawjah. Yang kedua meninggalkan al-ukhtash syaqiqah. Yang ketiga meninggalkan al-ukhut al-am. Yang keempat meninggalkan al-am. Az-zawjah, rinciannya berapa bagiannya dia? Rubu, seandainya tidak ada fardhu waris. Apabila ada maka as-sumun. Lihat di sini. Ada nggak di sini fardhu waris? Nggak ada. Maka berarti bagiannya berapa? Rubu. Tuh, ente tahu jawaban ar-rubu. Karena ente ngapal kemarin tuh, ngerti, paham. Udah ngerti, ngapal. Kemudian yang kedua adalah al-ukhtash. Berapa bagiannya dia? An-nisfu. Dengan syarat apa kemarin tuh? Syarat berapa syaratnya? 4. Yang pertama, tidak ada fardhu waris. Ada nggak di sini fardhu waris? Ada. Yang kedua, ada nggak ayah di sini? Yang ketiga, ada nggak muasibnya dia? Siapa muasibnya dia? Al-akhus syaqi. Yang keempat, tidak ada? Ada nggak muasilnya? Siapa muasilnya dia? Al-akhus syaqi lainnya. Karena 4-4-nya nggak ada, bagian dia berapa? An-nisfu. Ente tahu jawabannya. An-nisfu. Karena al-ilmu tadi sifatun yankashifu bihal matlubu intisyafan tamman tuh. Ilmu begitu. Kemudian yang ketiga siapa ini? Al-ukhut al-am. Bagiannya berapa dia? Syaratnya, perinciannya ada berapa? 5. Yang pertama, ada nggak fardhu waris? Nggak ada. Yang kedua, tidak ada. Ada nggak ayah di sini? Nggak ada. Yang ketiga, tidak ada satu orang pun saudara. Ada nggak sini saudara kandungnya? Nggak ada. Yang pertama nggak ada. Yang kedua nggak ada. Yang ketiga nggak ada. Yang keempat tidak ada. Siapa muasibnya dia? Al-akh. Ada nggak kalian di sini? Tidak ada. Yang kelima? Tidak ada. Siapa muasilnya dia? Al-ukhut al-am. Ada nggak dia? Tidak ada. Semua tidak ada. Maka bagian dia berapa? Bagiannya berapa? Jangan kita terkecoh, jangan. Yang terkecoh. Ulang lagi. Al-ukhut al-am bagiannya berapa? Al-nisfu. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama? Tidak ada. Ada nggak sini fardhu waris? Yang kedua? Tidak ada ayah. Ada nggak di sini? Yang ketiga? Ada nggak saudara kandung di sini? Hah? Ada nggak di sini? Ya dulu. Ada nggak? Ini kemarin ya, ada nggak? Ada nggak di sini? Lihat sini nih. Zaujah pertama, yang kedua al-ukhtu syaqiqah, yang ketiga al-ukhut, yang keempat ulang lagi rinciannya sekarang. Lagi al-ukhut al-ab bagiannya kali berapa? An-nisfu. Syaratnya berapa? 5. Yang pertama ada nggak di sini? Ada. Yang kedua ada nggak ayah di sini? Yang ketiga ada nggak? Ada nggak? Siapa itu? Rinciannya gimana? Apabila ada al-ukhtu syaqiqah, maka al-ukhut al-ab bagiannya berapa? As-sudus takmilatan. Ngerti itu. Jadi bagian berapa dia? As-sudus takmilatan. Kok ada kalimat takmilatan lil-thulutsain yang artinya apa? Menyempurnakan bilangan 2/3. Orang nanya tuh, kok ada kalimat menyempurnakan bilangan 2/3? Dari mana itu jawabannya? Langsung kita jumlahin. Setengah ditambah 1/4
Jadi berapa ini? Jadi berapa? Hah? Jadi berapa? 6 apa 12 bawahnya? 12. Tadi 12. 6 aja. 6 bagi 2. 3. 6, 1. Berapa ini? 4. Disederhanakan. Kecilin bukan? Kecilin negara, Mister. Sederhanakan, bukan kecilin bukan? Berapa ini? 23. 2. Tuh, tadi tuh. Maksud kalimat as-sudus takmilatan. Dia menyempurnakan bilang apa? 23. Tuh, kan ini setengah nih. Al-ukhtu haqiqah setengah. Al-ukhtu adalah seperti ini menyempurnakan bilangan 23. tuh, 23 tuh. Kan dia tambah dia setengah tambah seperempat sama dengan 2/3. Untuk menyempurnakannya maka ada bilangan berapa ini? Seperempat. Ngerti belum nih? Ngerti ya? Kan orang nggak semua belajar pengen tahu. Ada orang yang belajar pengen teskip yang ngajar. Jadi itu udah tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Semua bidang begitu. Semua bidang begitu. Yang dia ngajar Quran, yang dia ngajar pasti tanya semua yang memang dikas sama dia. Ini ulang lagi. Ulang lagi dari awal lagi. Az-zawjah bagian berapa? Rubu. Jika tidak ada fathul waris. Kemudian apabila ada maka bagiannya adalah al-thumun. Di sini adakah fathul waris? Tidak ada. Maka bagiannya berapa ini? Rubu. Yang kedua adalah al-ukhtu syaqiqah. Bagiannya berapa dia? Anisfu. Syaratnya berapa? 4. Yang pertama, yang kedua tidak ada. Yang ketiga tidak ada. Mu'assib. Yang keempat tidak ada. Ada nggak fathul di sini? Ada. Ada nggak yang di sini? Ada nggak mu'assibnya di sini? Siapa mu'assibnya dia? Kemudian ada nggak mu'assibnya? Siapa mu'assibnya dia? Ada nggak dia? Maka bagiannya anisfu. Yang ketiga tadi adalah al-ukhud al-ab. Salatnya berapa? 5. Yang pertama ada nggak di sini? Ada. Yang kedua ada nggak di sini? Nggak ada. Yang ketiga ada nggak di sini? Siapa itu? Nah, rinciannya apabila ada al-ukhtu syaqiqah maka al-ukhud al-ab as-sudus takmilatan maka bagiannya berapa dia? As-sudus 1/6 menyempurnakan bilangan 23 ditambahin itu ya. Kemudian lihat sini am laki perempuan laki. Ingetin kaidahnya itu tadi al-asib binafsih. Yang pertama al-mu'tiqah minan nisa. Yang kedua wa jami'ul dhukur illa zawja wal akha al-um. Ingetin kaidah tuh. Yang pertama al-mu'tiqah minan nisa. Yang kedua adalah wa jami'ul dhukur illa zawja wal akha al-um. Am ini laki-laki dia. Az-zawj bukan dia. Al-akhlum ini kapan? Bukan. Zawj bukan al-akhlum. Maka dia berarti adalah al-asib. Nah, bagiannya apa dia? Asobah. Ngerti ya? Lihat sekarang aslul masalah berapa? Ingetin, kalau aslul masalah maka berarti yang bisa dibagi semua berapa ini? 12. 6 nggak mungkin. Baru kita cari 12. Aslul masalah 12. Langsung cari, rinciin 1/4 dikali 12 sama dengan 3. Kemudian yang kedua setengah dikali berapa? 6. Yang ketiga 1/6 dikali berapa? 2. Itu 2 tambah 6 8 tambah 3 11. Maka berarti masih ada nggak sisanya? Berapa itu? 3. Satu bagian siapa ini?
al-asib Nasib. gitu ya. Biar rapi ya tetap. Wallahu a'lam bishawab.